Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Juanda BKR Channel. Dan saya berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kawan-kawan sekalian, saya ucapkan juga selamat kepada kawan-kawan yang mungkin menjalani atau sedang menjalankan puasa sunat di bulan Sa'ban ini, dan saya ucapkan selamat memasuki nisfu Sa'ban 2022. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan membacakan sebuah risalah pendek yang ditulis oleh Syekh Akbar Mahyuddin Ibnu Arabi dan tercantum dalam kitabnya Futuhat Al-Makkiyah jilid keempat, yaitu berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului amarahnya. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita bacakan risalah ini oleh sang Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan mengutip ayat Al-Quran surat ke-19 ayat 85 yang artinya, pada hari kami menghimpun orang-orang yang bertakwa kepada Ar-Rahman dengan berkelompok. Orang yang bertakwa atau muttaqi adalah yang waspada, takut dan khawatir. Dan tak seorang pun yang sedang menyaksikan Ar-Rahman atau yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, atau Ar-Rauf yang Maha Santun dan lemah lembut, yang merasa takut kepadanya. Adapun yang disaksikan oleh seorang yang bertakwa adalah nama Allah Asy-Syari' Al-Hisab yang Maha cepat perhitungannya, atau Asy-Syadid Al-Iqab yang Maha dahsyat hukumannya, Al-Mutakabbir Maha menyombongkan diri, dan Al-Jabbar yang Maha perkasa. Karena itu ia bertakwa dan merasa takut. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rasa aman dengan menghimpun kepada nama Ar-Rahman. Maka ia merasa aman dari tekanan nama Al-Jabbar atau yang Maha perkasa atau memaksa, dan nama Al-Qahhar yang Maha perkasa atau yang Maha menguasai atau menundukkan. Itulah mengapa dia berfirman mengenai kita bahwa rahmatnya mendahului amarahnya, karena dia mewujudkan kita melalui rahmat, bukan melalui sifat paksaan dan dominasi. Dan karena kedurhakaan pada manusia dan jin muncul lebih akhir, maka amarahnya kepada mereka juga dia akhirkan. Demikian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukum rahmat dan amarah di akhirat, walaupun butuh waktu yang lama, dalam kurung terutama bagi penduduk tetap kekal neraka. Saya ulangi, terutama bagi penduduk tetap neraka. Tidakkah kau lihat bagaimana saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-namanya untuk kita, dia akan memulainya dengan nama-nama rahmat dan meletakkan nama-nama kebesaran dan kesombongan di akhir karena kita tidak dapat mengenalinya. Ketika dia meletakkan nama-nama rahmat di awal, kita akan mengenalinya dan merindukannya. Barulah setelah itu dia susulkan nama-nama kebesaran dan kesombongan agar kita bisa menerima nama-nama tersebut dengan hukum mengikuti tabiah atau tabiah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an 59 ayat 22 sampai 23 yang artinya sebagai berikut. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia,
Maha mengetahui yang gaib maupun yang tampak. Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Maha Raja, Maha Suci, Maha Damai, dan Maha Sejahtera. Maha Pemberi keamanan, Maha Mengawasi, Maha Mulia tak tercapai. Maha Pemaksa lagi Maha menyombongkan diri. Dia Allah Ta'ala berfirman selanjutnya, Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Maha mengetahui yang gaib maupun yang tampak. Ini adalah sifat yang menghimpun semua, tidak ada yang lebih mulia antara satu dengan yang lain. Kemudian Dia memulai dengan firman-Nya, yang artinya, Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kita mengenali Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena dari nama tersebut kita diberi eksistensi. Setelah itu Dia firmankan terlebih dahulu yang firman Allah, Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sebagaimana pemisah antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan Al-Aziz, Al-Jabbar, dan Al-Mutakabbir. Kemudian Dia berfirman yang artinya Maha Raja, Maha Suci, Maha Damai, Maha Sejahtera, Maha Pemberi keamanan. Semua itu termasuk sifat Ar-Rahman. Kemudian barulah setelah itu Dia berfirman, Maha Mengawasi, Maha Mulia tak tercapai, Maha Memaksa lagi Maha menyombongkan diri. Kita bisa menerima sifat-sifat terakhir ini setelah kita merasa nyaman dengan nama-nama yang lembut dan pengasih, serta nama-nama himpunan yang memiliki sisi yang menghadap ke rahmat dan sisi yang menghadap pada kebesaran dan kesombongan, yakni nama Allah dan Al-Malik atau Maharaja. Ketika nama-nama keagungan Asma al-Uzma atau nama-nama keagungan disampaikan, sementara lokus diri kita sudah merasa nyaman setelah berturut-turut disebut bahwa banyak nama-nama yang mewajibkan rahmat, maka kita bisa menerima nama-nama keagungan tersebut setelah kita melihat bahwa nama-nama rahmat juga telah menerimanya, karena nama-nama keagungan juga menjadi sifat bagi nama-nama rahmat. Dari sini kemudian kita juga menerima nama-nama keagungan itu sebagai bagian dari dan mengikuti pada nama-nama kita. Kemudian ketika Allah Subhanahu mengetahui bahwa saat hamba memiliki kalbu dan ilmu tentangnya serta posisi-posisi titahnya mendengar nama-nama keagungan seperti di atas, pasti akan membekas dalam dirinya bekasan rasa takut dan kesempitan. Maka selanjutnya Dia sifatkan dan Dia susulkan setelah nama-nama itu, nama-nama yang tidak sepenuhnya mengandung rahmat, namun tidak pula sepenuhnya terlepas dari keagungan. Maka Dia berfirman melanjutkan ayat di atas, yang artinya sebagai berikut. Dialah Allah yang Maha Pencipta, Maha Pembuat lagi Maha Pemberi bentuk. Miliknya lah nama-nama terindah itu. Al-Quran surat 59 ayat 24. Semua hal tersebut di atas adalah sebuah pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya dan penurunannya kepada mereka. Saudara sekalian, demikianlah penjelasan Syekh Ibnu Arabi tentang rahmat Allah mendahului murkahnya, atau tentang kelompok nama-nama yang merupakan rahmat dan kelompok yang nama-nama yang memperkenalkan diri sebagai memperkenalkan kekuasaannya, bahkan kemurkaannya. Saudara sekalian,
Mudah-mudahan bermanfaat dan kita mendapat tambahan pengetahuan tentang hal ini. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.